Ini adalah pembahasan soal-soal tentang relasi dan fungsi kelas 8. Nomor 1, relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah tersebut adalah relasinya dari kiri ke kanan ya. Kita lihatnya dari kiri ke kanan. 1 ke 2 kita periksa apakah kurang dari, relasinya benar ya. Terus 1 ke 6 relasinya juga kalau kita periksa kurang dari berarti benar juga. 1 ke 8 juga kurang dari. Sekarang kita periksa yang 3 kurang dari 6 betul, 3 kurang 8 betul, tapi ini 3 tidak dipanahkan kedua. Berarti 3 kan lebih besar dari 2 sehingga tidak dipanahkan. Lalu kita periksa yang 4 kurang dari 6 betul, 4 kurang dari 8 betul, tetapi 4 tidak dipanahkan kedua karena 4 tidak kurang dari 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang kurang dari. Kita lanjut ke nomor 2. Himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius berikut adalah, ini grafiknya, ini A, ini B-nya. Berarti A itu sebagai yang pertama yaitu domainnya dan B sebagai kodomainnya. Kita lihat di sini 1 dihubungkan ke 4 berarti ditulisnya 1,4. Sekarang kita cari 1,4 ada di D. Selanjutnya 2 dihubungkan ke 3 berarti 2,3 ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 3 dari gambar diagram panah di bawah yang merupakan pemetaan adalah, pemetaan itu sebelah kirinya tidak boleh ada yang kosong. Ini yang kosong nih seperti ini berarti salah. Ini salah dan tidak boleh ada yang bercabang. Bercabang itu seperti ini. Jadi sebelah kiri punya 2 teman di sebelah kanan. Ini namanya bercabang. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3, yang C. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Berikut ini yang termasuk pemetaan kecuali. Pemetaan itu sama dengan fungsi. Jadi ciri-cirinya sama kayak tadi. Sebelah kirinya tidak boleh ada yang kosong. Tidak boleh ada yang kosong. Jadi kita cari dulu sebelah kirinya yang kosong ini. Berarti ini bukan ya. Terus ini juga bukan. Sehingga yang kecuali ya. Kecuali berarti yang bukan pemetaan. Jawabannya 2 dan 4. Jadi yang 2 dan 4 yang ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5. Daerah hasil pemetaan yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut adalah daerah hasil. Daerah hasil berarti adanya di sebelah kanan, kita lihat. Atau range nama lainnya. Ada di sebelah kanan, yang punya teman di sebelah kiri. Yang punya teman di sebelah kiri hanya P dan R. Jadi yang C jawabannya. Lanjut nomor 6. Relasi dari himpunan A ke B dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan 2,3, 3,4, 6,7, 8,9. Relasi dari himpunan A ke B adalah, nah sekarang kita periksa ya, kita periksa yang faktor dari dulu. 2 ke 3, apakah 2 ke 3 itu faktor dari? Faktor dari itu berarti angka yang bisa membagi. Jadi apakah 2 bisa membagi 3? Ternyata tidak bisa ya, sehingga jawaban yang ini salah. Sekarang opsi B, 1 kurang dari. Kita periksa apakah 2, 1 kurang dari 3? Ternyata benar. Ini berarti minus 1 ya. 2, 1 kurangnya dari 3. Terus 3 ke 4, 1 kurangnya dari 4. Betul. 6 ke 7 juga 1 kurangnya dari. Dan 8 ke 9 juga 1 kurangnya dari. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan diagram panah berikut.
Ini diagram panahnya. 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 7, 5 ke 9, 6 ke 11. Rumus fungsi dari A ke B adalah dari A ke B, sehingga yang dimasukkan, ini kan rumus fungsinya ini, ada X, ada X-nya. Sehingga yang dimasukkan sebagai X-nya adalah angka-angka yang di domain, yaitu yang di sebelah kiri atau yang di A. Kita periksa yang domain angka 2 terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam X-nya, nih menjadi 2 kali X-nya ganti 2 dikurang 1, hasilnya adalah 3. Nah, yang di diagramnya juga hasilnya 3 ya, berarti ini kita keep. Opsi A kita keep, karena dia hasilnya 3, benar. Selanjutnya B-nya kita periksa, X-nya ganti 2 ditambah 2, hasilnya 4. Berarti ini salah. Ini salah. Karena yang diminta 3 ya. Selanjutnya ini kita masukkan lagi 3 kurang 2X, berarti 2 kali X-nya ganti 2, ini sama aja 3 kurang 4, hasilnya minus 1, ini berarti salah. Selanjutnya ini 1 tambah X, berarti 1 ditambah X-nya ganti 2, ini sama dengan 3. Nah, ini sama nih, jawabannya 3. Sekarang kita periksa kembali, selanjutnya itu 3 dipasangkan ke 5. Kita periksa 3 dipasangkan ke 5. Berarti X-nya kita ganti 3 sekarang. Menjadi 2 kali 3 dikurang 1, 2 kali 3, 6, dikurang 1, 5. Nah, yang ini benar ya. Tadi dipasangkan ke 5. Sekarang kita periksa lagi yang ini. 1 ditambah X-nya diganti 3. 1 tambah 3 adalah 4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, karena yang diminta tadi kalau X-nya 3, range-nya adalah 5. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 8. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3 kurang 5x. Nilai f5 adalah, di sini ada rumus fx sama dengan 3 kurang 5x, lalu ditanyanya f5. Berarti 5 ini sebagai x-nya, kita masukin ke dalam x-nya. Sehingga f x-nya ganti 5 sama dengan 3 dikurang 5, X-nya ganti berarti kali 5 lagi. Ini sama dengan 3 dikurang 5 kali 5 yaitu 25. 3 kurang 25 hasilnya adalah minus 22. Tuh, jadi jawabannya yang domba. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Diagram panah yang mempunyai range 1,2 adalah, range itu kita lihat sebelah kanan. Ini nama lainnya, range adalah daerah hasil. Lihat yang sebelah kanan yang punya teman di sebelah kiri hanya 1,2. Jadi di sini yang sebelah kanan yang punya teman di sebelah kiri, untuk yang gambar I ada 1,3, berarti salah. Terus yang gambar I2, di sini yang sebelah kanannya ada temannya di sebelah kiri hanya 2, ini salah. Yang diminta adalah 1,2 ya di soal. Lalu yang 3 yang punya teman dari sebelah kanan ke kiri ada 1,2, berarti ini benar. Yang I3, sekarang I4, 1 dan 2 punya teman di sebelah kiri, berarti ini jawabannya tepat, yaitu 4. Jadi 3, 4, dan kita periksa yang 5.
Gambar 5 ini hanya angka 1 saja yang punya teman di sebelah kiri. Jadi salah ya. Jawaban yang tepat adalah 3 dan 4, yang C. Kita lanjut ke nomor 10, diagram panah berikut yang termasuk korespondensi 11. Korespondensi 11 berarti dia sebelah kiri dan sebelah kanan hanya punya teman masing-masing 1. Dan tidak boleh ada yang kosong. Ini ada yang kosong nih, sebelah kiri dan kanannya. Ini kiri kanannya kosong, ini kanannya kosong, salah. Ini kosong juga. Nah, jadi jawaban yang tepat yang ini, yang 4. Karena dia masing-masing punya 1 dan tidak boleh ada yang kosong. Jawabannya yang D. Kita lanjut lagi nomor 11, diketahui fungsi fx sama dengan mx tambah 5. Jika f3 sama dengan 2, maka nilai m adalah nilai m. Jadi kita punya rumus ini, m-nya ada di rumusnya. Lalu yang ditanyakan f3 sama dengan 2. Jadi yang di dalam kurung ini adalah angka yang akan mewakili x-nya. Ini nanti dimasukkan ke x, angka yang di dalam kurung sebagai x. Lalu 2 ini nanti sebagai hasil. Kita lihat di sini, kita tulis dulu rumusnya. F buka kurung x tutup kurung sama dengan m buka kurung mx tambah 5. Nah, sekarang kita masukin x-nya adalah 3 ya. X-nya 3 bukan 2. Kita lihat x-nya adalah angka yang di dalam kurung. Berarti di sini f x-nya ganti 3 tutup kurung sama dengan m-nya yang mau kita cari, lalu dikali x-nya ganti 3 lagi ditambah 5, lalu ada sama dengan 2 di sini nih. Ada sama dengan 2. Ini ada sama dengan 2, ini sebagai hasil. Jadi kita taruh di sininya sama dengan 2. Sama dengan 2. Tuh. Selanjutnya ini m kali 3 jadi 3m ditambah 5 sama dengan 2. Kita mau mencari nilai m-nya, sehingga yang pertama kali pindah ruas adalah plus 5. Plus 5 pindah ruas jadi minus 5. Sehingga di sini 3m sama dengan 2 plus 5 ganti minus 5. Lalu di sini kita hitung dulu 3m-nya tetap, hitung yang 2 kurang 5 yaitu minus 3. Lalu m-nya adalah minus 3. 3 yang dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi dibagi 3. Hasil m-nya adalah minus 1. Ini jawabannya. Minus 1. Nomor 12. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 4x tambah 3. Jika fa sama dengan 7 dan f minus 2 sama dengan b, maka nilai a ditambah b adalah, sekarang kita punya yang diketahui ada fx sama dengan 4x tambah 3, ini rumusnya. Lalu ada fa sama dengan 7 dan f minus 2 sama dengan b. Kita tulis dulu rumusnya, ini untuk nomor 11 di sini ya. Nomor 11. Kita tulis rumusnya ini adalah f buka kurung x tutup kurung sama dengan 4x tambah 3. Lalu di sini kita akan pakai yang fa sama dengan 7. Fa sama dengan 7 kita masukkan ke rumus. Sebagai x-nya yaitu si a-nya ya, yang di dalam kurung. Sebagai x-nya yaitu si a-nya. Berarti f buka kurung ada x, kita ganti a. Sama dengan 4, lalu ada x, berarti 4 kali x-nya ganti a lagi, ditambah 3. Lalu di sini fa sama dengan 7, ada hasilnya, kita tulis, jangan lupa.
hasilnya sama dengan 7. Sehingga di sini 4A tambah 3 sama dengan 7, berarti di sini 4 kali A langsung kita tulis 4A sama dengan 7 plus 3-nya pindah ruas. Plus 3 pindah ruas ke sebelah kanan jadi minus 3. Selanjutnya di sini 4A sama dengan 7 kurang 3 adalah 4. Lalu A-nya berarti sama dengan 4 yang sebelah sini sebagai tuan rumah, dan 4 yang sebelah kiri akan pindah ke sebelah kanan menjadi bagi 4. Sehingga nilai A-nya adalah 1. Nah, lalu kita tadi sudah memasukkan yang ini ya, FA sama dengan 7. Sekarang kita akan masukkan F-2 sama dengan B. Kita masukkan dia ke dalam rumus lagi. Jadi di sini si minus 2-nya sebagai X. Berarti F buka kurung minus 2-nya X-nya ganti minus 2 ya. Lalu sama dengan 4X, berarti 4 dikali minus 2. Jadi X-nya ganti minus 2. Lalu ada tambah 3 sama dengan ada hasilnya yaitu si B nih di soal, ada hasilnya yaitu B. Selanjutnya ini kita hitung yang sebelah kanan yaitu 4 kali minus 2 yaitu minus 8 ditambah 3 sama dengan B. Minus 8 tambah 3 itu adalah 5 ya. 5 sama dengan B. Jadi nilai B-nya kita temukan adalah 5. Nilai A-nya 1, nilai B-nya adalah 5, sehingga di sini yang ditanyakan kan A plus 5. A plus B ya yang ditanyakan, sehingga A-nya 1 dimasukkan angkanya, terus B-nya dimasukkan angkanya yaitu 5. 1 tambah 5 adalah 6. Jadi jawabannya 6. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 13. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan mx tambah n. Jika f0 sama dengan 4 dan f-1 sama dengan 1, maka rumus fungsi adalah, nah ini yang diketahui adalah rumus fungsi yang tidak ada angkanya, sehingga yang dicari adalah rumus fungsi yang ada angkanya. Angkanya si m dan si n-nya nanti akan kita temui dan kita masukkan ke dalam yang ditanyakan sebagai rumus fungsinya. Nah, di sini kita punya rumus f(x) sama dengan mx tambah n, lalu punya f0 sama dengan 4, nanti kita masukkan ke dalam rumus, dan f-1 sama dengan 1 nanti kita masukkan juga ke dalam rumus. Kita tulis dulu di sini rumusnya f buka kurung x tutup kurung sama dengan mx tambah n. Lalu kita masukkan si f0 sama dengan 4, 0-nya nanti sebagai x-nya. Jadi yang di dalam kurung sebagai x, si 4 sebagai hasil. Nah, selanjutnya ini kita masukkannya ke dalam rumus, berarti f x-nya ganti dengan 0, tutup kurung ada m, belum kita ketahui, lalu dikali x-nya yaitu 0, ditambah n, lalu ada hasilnya sama dengan 4, kita tulis. M kali 0, 0, ya, ini M kali 0, 0 ditambah n, jadi tinggal m. N sama dengan 4. Jadi kita dapat n-nya 4. Selanjutnya kita masukkan si ini nih. F-1 sama dengan 1, kita masukkan. Ini sebagai X, si minus 1-nya, jadi yang di dalam kurung sebagai X, ini sebagai hasil. hasil. Nah, kita masukin lagi.
Dalam rumus F, X-nya ganti minus 1 tutup kurung sama dengan M-nya kita belum ketahui dikali X-nya adalah minus 1 lalu ditambah N-nya kita udah punya 4 jadi kita langsung masukin sama dengan hasilnya adalah 1 dari soal ya. Jadi ini di sini minus M dari M kali minus 1. Ini M kali minus 1 adalah minus M ditulisnya. Lalu ditambah 4 sama dengan 1. Kita mau mencari nilai M-nya, berarti di sini plus 4 akan pindah. Jadi minus M sama dengan 1 plus 4-nya pindah jadi kurang 4. Sehingga minus M sama dengan minus 3. M-nya berarti minus 3 dibagi minus 1. Kenapa? Karena minus M ini di depannya ada angka 1. Tetapi angka 1 kan tidak ditulis dalam aljabar. Sehingga dapat nilai M-nya adalah 3. Kita sudah punya nilai N-nya 4, nilai M-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumus yang belum ada angkanya. Ke dalam sini berarti hasilnya jadi F X-nya kita tulis lalu sama dengan M-nya ganti dengan 3 X ditambah N di sini ganti dengan 4. Jadi hasil rumusnya adalah ini.